Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Yang sudah hadir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, sehat semuanya ya? Alhamdulillah di akhir pekan, ya di weekend ini, di Ahad ini, tanggal 15 Februari 2026, ya Allah berikan kita kesempatan dan nikmat yang sangat banyak tentunya, yang tidak mungkin kita hitung tentunya Bapak Ibu semuanya. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umat-umatnya yang senantiasa istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya bagi Bapak Ibu atau enak sebut ayah bunda ya yang sudah meluangkan waktu di pagi ini untuk hadir ya. Alhamdulillah di agenda webinar eh, dan talk show spesial Ramadan dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan supaya lebih siap ya di dalam memasuki dan berjuang di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan target yang Allah tetapkan, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Tentunya kesuksesan itu tidak ada yang datang begitu saja ya ibunda semuanya ya. Jadi semuanya perlu dipersiapkan. Dan kalau kita lihat ya berapa banyak Ramadan ya yang kita lewatkan tapi tanpa kesan kadang-kadang ya atau tanpa bekas ya selama Ramadan kita oke ya selama Ramadan kita tertata dengan baik hidupnya tapi setelah Ramadan kita kembali berantakan. Nah ini sebenarnya satu masalah atau satu problem yang bisa dibilang pasaran ya problem umum ya tentunya ya dan kita nggak ingin terjadi hal ini ya sementara di luar sana banyak orang tua yang ingin anaknya tetap sehat selama Ramadan tapi bingung harus mulai dari mana dan di sesi pertama ini ya insya Allah kita akan kupas ya kita akan membahas bagaimana menata nutrisi anak selama bulan Ramadan dan kenapa ini penting? Ya, kenapa materi ini urgent kalau menurut saya pribadi ya? Karena akan banyak resiko yang muncul ketika anak-anak itu tidak kita perhatikan atau tidak ditata nutrisinya pada saat bulan Ramadan. Dan kita tahu bersama bahwa di bulan Ramadan itu full of sugar, ya, kaya akan gula di situ. Mulai dari es buah, mulai dari ada kurmanya juga manis, buah-buahan semangkanya juga manis, belum lagi ada tepung dan gorengan, belum lagi ada kue-kue yang manis, belum lagi nanti setelah puasa pada saat bulan eh, Syawal Idul Fitri itu berlimpah kue yang manis-manis juga. Nah, maka di sini perlunya kita tata nutrisi anak ya sedari awal kita persiapkan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi yang tadi saya sampaikan ya. Dan hari ini ya Bapak Ibu semua kita akan berdialog ya bersama eh, s- salah seorang expert ya, salah seorang yang memang eh, menguasai dia di bidang anak juga ya. Dan beliau juga aktif ya di dunia kesehatan. Ya, selain karena beliau juga seorang dokter dan beliau juga merupakan salah seorang dokter yang aktif di sosial media. Ya, sosial medianya apa? Sudah saya cantumkan di flyer ya. Baik, eh, kita akan berdialog hari ini bersama Dr. Amna Wahyuni, ya, seorang dokter umum yang sehari-hari juga mendampingi keluarga dan anak-anaknya, serta aktif di bidang edukasi ya tentang kesehatan. Baik, eh nanti untuk lebih jelasnya, sesi perkenalannya nanti bisa langsung oleh Dr. Amna ya. Baik dok, sebelum kita masuk ke diskusi, ya, saya ingin melihat di sini, alhamdulillah sudah ada total ya 9 partisipan ya, 9 peserta ya, alhamdulillah dan insya Allah nanti seiring waktu ya akan bertambah semoga Allah mudahkan. Dan sebelum kita masuk ke diskusi dok,
saya ingin memberikan ruang terlebih dahulu untuk dokter, ya, menyampaikan gambaran besar terkait nutrisi anak selama Ramadan. Ya, baik. Dan agenda ini ya akan kita bagi menjadi beberapa sesi ya. Yang pertama yaitu pemaparan materi dari Bu Dokter Amna. Kemudian setelah itu kita akan membuka sesi dialog interaktif ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan insya Allah terakhir kita akan tutup. Dan kalau sesuai dengan agenda ya insya Allah paling lama kita akan eh, melaksanakan agenda ini sampai pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama ya kepada Dr. Amna, waktu dan tempat saya persilakan. Mikrofonnya diaktifkan dulu mungkin dok, atau halo, assalamualaikum dok, Oke, sudah siap? Bu dokter sudah siap? bisa share screen. Ini saya kayaknya ada di Oh di sinyal ya. Ini soalnya juga putus-putus juga suaranya Bu dokter. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu mungkin Dokter Amna mempersiapkan eh, alatnya, device-nya dan juga mengkondisikan sinyalnya. Baik, sedikit kita bahas mengenai materi yang ada di hari ini ya. Bentar. Sedikit kita bahas yang materi yang ada di hari ini. Bahwa insya Allah hari ini kita di agenda webinar dan talk show spesial Ramadan ya. Insya Allah akan ada dua sesi. Yang pertama di sesi awal di pagi ya di pukul 9 sampai 10.30 insya Allah ya. Sesi pertama akan diisi oleh Dr. Anna Wahyuni. Beliau merupakan praktisi hijama, estetik, dan herbal ya, dan beliau juga merupakan seorang dokter umum ya yang juga aktif di edukasi kesehatan. Ya, bagi yang belum follow, eh oh iya, bagi yang belum follow Instagram beliau, ya bisa follow di @dokter.amyun ya. Dan insya Allah di live sesi kedua nanti di malam hari di pukul 20 ya di tanggal yang sama, insya Allah akan diisi oleh saya ya dengan tema kita harus puasa terapi efektif untuk jiwa dan raga. Baik, sepertinya sudah siap ya, Bu Dokter. Bagaimana? Sudah bisa dimulai, Bu? Mohon izin, suaranya belum ini, Bu Dokter. Mungkin mic-nya masih di mute mungkin. Oke. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Pak? Wa- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, Alhamdulillah, Bu Dokter. Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Ah, Masya Allah ya, pagi ini terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah bersedia untuk mengundang saya untuk menyampaikan sedikit ilmu. Jadi sedikit ilmu yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman di sini. Kemudian bisa teman-teman eh, kembangkan lagi nanti di rumah. Karena apa yang saya sampaikan di sini kan sesuatu
secara umumnya. Jadi mungkin nanti ketika teman-teman mendapatkan ilmu sedikit dari saya sampaikan hari ini, teman-teman praktekkan ke anaknya, tetapi tidak mutlak seperti apa yang saya sampaikan, disesuaikan lagi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan apa yang keluar dari mulut saya dan apa yang kemudian saya sampaikan ke teman-teman ini bermanfaat baik untuk saya maupun pada teman-teman di sini. Nah, jadi langsung ya kita mulai. Di sini saya memberi judul Momen Menata. Jadi saya disclaimer dulu kalau anak saya itu usianya yang paling tua itu 7 tahun. Jadi anak saya baru mulai belajar di usia 6 tahun di Mohon izin Ibu, suaranya hilang. mengajarkan anak berpuasa. Jadi saya belum terlalu paham di tahun lalu. Nah, sehingga di tahun ini saya mulai belajar karena anak saya sudah masuk ke usia 7 tahun. Nah, jadi di sini saya mengajarkan anak untuk pertama kali berpuasa itu memang di usia 6 tahun masuk ke 7 tahun. Jadi sebelum usia 6 tahun itu saya nggak pernah mengajarkan atau mengajak mereka berpuasa, tidak. Tapi mencontohkan saja. Jadi ketika saya bangun sahur, kemudian ketika saya berbuka puasa, saya hanya menjelaskan kenapa saya harus berbuka. Nah, di situ nanti kita memasukkan nilai-nilai, baik itu nilai secara nilai agama maupun nilai secara nutrisi, karena puasa itu kan banyak manfaatnya ya untuk kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi, sebelum teman-teman memutuskan untuk mengajarkan anak berpuasa, maka tanamkan dulu nilai-nilainya. Baik dari nilai agama, mungkin nanti dari nilai agamanya bisa teman-teman cari dari sisi ustadz atau ustazah yang memberikan pemahamannya, karena dari sisi saya hanya akan memberikan pemahaman dari sisi kesehatan, karena itu bagian yang saya kuasai. Jadi, ketika teman-teman mulai ingin mengajarkan, maka masukkan nilai-nilai agama terlebih dahulu, kemudian alasan kenapa seseorang harus berpuasa, nah seperti itu. Nah, kemudian masukkan nilai nutrisinya juga. Kenapa kita sebagai seseorang yang biasanya makan 3 kali sehari, kenapa saat di bulan Ramadan malah disuruh berpuasa? Apakah mungkin kita sanggup, atau apakah kita akan sakit? Nah, pasti anak-anak tuh kritis dia, apalagi anak-anak zaman sekarang. Nah, di situ nanti kita masukkan nilai-nilainya. Ketika mereka usia-usia masih berpikir kritis. Nah, seperti ya di usia 4, 5, dan 6 tahun. Nanti masuk 6 tahun menuju ke 7 tahun, disitulah kita mulai mengajarkan dia berpuasa. Jadi mengajarkan berpuasa dengan mengajak ikut sahur, kemudian di sini kita nanti akan mengajarkan pola nutrisi yang akan masuk ke tubuhnya. Nah, di sini. Nah, di sini saya membagi 3 tahap ya, teman-teman lihat di slide itu ada latihan metabolisme, kemudian saat berpuasa pasti setiap anak itu memiliki tantangan tersendiri. Kemudian tujuan, karena ada sebagian anak yang mungkin belum diperbolehkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena mungkin berat badannya tidak mencukupi, sehingga dia harus mengejar berat badan terlebih dahulu. Tinggi badannya tidak mencukupi, kemudian dia sering sakit-sakitan. Nah, ini mungkin masih harus kita evaluasi. Jadi tidak serta-merta harus kita, oh ya udah, orang udah puasa usia 7 tahun, anak kita juga harus enggak boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini, jadi 3 pilar ini harus kita lihat terlebih dahulu. Jadi pertama latihan metabolisme. Di sini kita latihan bertahap, artinya kita lihat dulu kemampuan anak. Ajak dia untuk sahur, kemudian tidak perlu patokan misalkan jam 12 baru boleh buka, atau jam 10, atau jam 1, atau jam 2, enggak. Tapi lihat kemampuan anak. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dia bilang di jam 8 dia udah nggak mampu, nah ini di usia 6 menuju 7 tahun ya, maka ya sudah, tidak masalah. Kita persilakan dia untuk berbuka puasa. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tubuh dia masih belajar. Jadi masih belajar untuk memproses
kondisi lapar, haus, sehingga dia tidak akan mampu seperti orang dewasa. Jadi orang dewasa itu pasti mampu menahan, tapi berbeda dengan anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Ini yang pertama ya, latihan metabolisme. Jadi metabolisme anak dengan dewasa itu pasti beda. Sehingga apalagi ketika anak-anak itu hobi main, jadi dia lebih banyak bergerak, otomatis metabolismenya tuh lebih cepat. Jadi dia akan semakin lebih cepat lapar. Nah, seperti itu. Tapi jangan juga menyarankan anak untuk tidak banyak main. Kenapa? Karena memang usia anak adalah usia main. Nah, seperti itu. Jadi ini kita mengajarkan terlebih dahulu. Jadi tidak memaksa. Jika anak bisa berpuasa sampai maghrib, sampai waktunya berbuka, alhamdulillah. Tapi jika tidak, ya nggak masalah. Karena mereka belum wajib untuk berpuasa. Karena mereka belum balik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita melatih metabolismenya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita pastikan dulu nutrisi anak tercukupi. Jadi ketika kita menyarankan anak untuk berpuasa, kita lihat lagi apakah porsi dari sahurnya itu mencukupi. Setidaknya berikan kurma, karena kurma bagian dari energi. Nah, seperti itu ya. Kemudian apakah jika anak berpuasa dia akan mengalami kekurangan nutrisi, itu juga harus perlu kita evaluasi. Nah, kemudian tujuan pertumbuhan yang optimal. Jadi kita harus punya tujuan. Ketika kita menganjurkan berpuasa, alangkah baiknya kita melihat pertumbuhan anak terlebih dahulu. Kita lihat dari sisi emosionalnya, apakah dia memang dengan sendirinya itu mau berpuasa, kemudian pemahaman dia terhadap puasa. Jangan hanya berpuasa ya asal-asal saja, asal nahan lapar, yang penting puasa gitu. Jangan, tapi diberi pemahaman seperti itu ya. Kemudian kondisi anak itu harus nyaman ketika berpuasa, dan memang nutrisi, karena kita di sini bahas nutrisi ya. Nah, kemudian di sini saya juga membagi tiga item untuk fisiologis dari berpuasa. Nah, di sini berdasarkan beberapa jurnal. Nah, di sini ada yang meneliti bahwa studi dan biokimia darah. Nah, di sini menjelaskan bahwa puasa melibatkan studi respon tubuh terhadap periode tanpa makanan, menganalisis fluktuasi hormon dan metabolisme. Ini menjelaskan mekanisme adaptasi fisiologis. Jadi nanti ketika anak diarahkan untuk berpuasa, kita harapannya itu semoga hormonalnya itu lebih stabil nantinya, seperti itu. Karena apalagi anak perempuan ya, anak perempuan sama sebenarnya anak perempuan dan laki-laki, tapi anak perempuan cenderungnya itu memang sering mengalami gangguan hormon. Jadi ketika anak-anak dilatih untuk berpuasa sejak usia 7 tahun, itu harapannya ketika nanti menjelang saat mereka mau haid atau balik, hormonalnya jadi lebih stabil. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu alasan mengapa berpuasa itu dianjurkan juga kan sejak dari anak kecil. Jadi tapi kecil di sini bukan dari usia, dia dari usia 7 tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini nutrisi esensial anak. Nah, untuk anak, asupan kalori harian vital bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal, program puasa harus memastikan kebutuhan energi dan nutrisi yang terpenuhi. Berarti di sini harus benar-benar programnya harus benar-benar kita buat sedemikian rupa. Jadi nutrisinya harus, nanti akan saya jelaskan nutrisi apa saja yang harus benar-benar dipenuhi oleh anak. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga kita melihat dari aspek medis seperti saya jelaskan tadi, bahwa ada beberapa kondisi yang menyebabkan anak itu memiliki masalah kesehatan ke depannya. Nah, harapan kita dengan berpuasa dia bisa memperbaiki masalah-masalah kesehatannya. Nah, seperti ekzim. Nah, itu kan bisa mengurangi ekzim pada saat berpuasa. Nah, seperti itu ya. Jadi peradangan juga akan menurun. Nah, seperti itu harapannya ya. Teman-teman, itu hanya harapan. Jadi, tapi kita tidak boleh memaksa anak untuk berpuasa sesuai dengan keinginan kita, tapi buat anak untuk terbiasa terlebih dahulu. Nah, kemudian dia terapi fisik, meningkat imunitas, memicu autofagi. Ini semua sebenarnya lebih ke fisiologis tubuhnya ya. Jadi fisiologis tubuh ketika seorang anak untuk berpuasa. Jadi inilah yang kita dapatkan. Jadi seperti tadi hormonal jadi lebih seimbang, kemudian
mental dia atau stres dia jadi termanage, karena anak-anak usia 7 tahun itu udah mulai ada stresnya, walaupun mungkin tidak sebesar stresnya orang dewasa ya. Kemudian imunitasnya meningkat, kemudian autofaginya juga bekerja, jadi sel-sel yang mati juga akan dimakan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini dia ya teman-teman yang saya sampaikan tadi bahwa eh, ketika seorang anak dianjurkan untuk berpuasa, maka kita harus menyiapkan sahur yang benar-benar mencukupi energinya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya di sini untuk pilihan-pilihannya ini sebenarnya saya nggak bisa buat secara umum, tapi ini karena saya ambil dari, ini saya jujur aja, ini saya ambil dari internet, jadi makanya pilihan makanan indeks glikemiknya itu seperti oatmeal. Nah, kalau kita itu lebih ke nasi mungkin ya, nasi, kurma, nah seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau yang ini dari segi orang luar mungkin ya, dari orang luar ya oatmeal. Tapi kalau kita bisa nasi, kalau anak memang tidak biasa makan nasi, bisa diganti dengan jagung. Nah, seperti itu ya, jagung, kentang, kemudian bisa diganti dengan kurma. Nah, kalau saya lebih anjurkan kurma ya, kurma 3 butir misalnya seperti itu, atau kurma 5 butir. Nah, mungkin bisa dicatat. Nah, kemudian sumber protein. Nah, kalau sumber protein, jika anak tidak alergi telur, saya akan lebih arahkan untuk telur. Nah, telur rebus misalnya. Kenapa? Karena telur rebus lebih mudah didapat dan lebih murah. Nah, jadi untuk semua kalangan bisa. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika memang berlebih bisa berikan ayam. Kenapa tanpa kulit? Karena memang kulit ini mengganggu hormonal ya, mengganggu hormonal pada beberapa orang dewasa sebenarnya, bukan pada anak. Kalau anak sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, kemudian tempe, tahu, edamame ini protein nabati, tapi ini disesuaikan, ini sebenarnya disesuaikan saja. Tapi saran saya memang untuk karbohidratnya itu penuhi dengan kurma. Jadi berikan kurma, kemudian boleh berikan madu juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di sini herbal boostnya kestabilan gula dan pencernaan. Sebenarnya kalau saya secara pribadi uh, jangan memberikan kayu manis atau jahe ya, karena ini memang membuat perut anak mungkin nanti tidak nyaman karena sifat si jahe dan kayu manis ini. Nah, jadi lebih utamakan memang madu, kemudian kurma. Nah, untuk herbal ya, madu, kurma, habatus sauda jika ada, kemudian eh, apalagi minyak zaitun boleh, kemudian minyak VCO, nah itu bisa. Nah, tapi kurma ini adalah poin utama untuk menjaga energi anak. Nah, kemudian untuk mengatur minumnya, ini teman-teman bisa lihat di sini gelas gelas di sini biasanya minimal itu 200 mili ya, 200 mili sebesar gelas air mineral gelas itu 220 ya, itu 220, tapi kalau ini sedikit lebih sedikit. Nah, jadi sekitar 200 atau 150 sampai 200. Jadi kira-kira aja biasa gelas-gelas kita tuh gelas-gelas kecil tuh 200 atau 150 ya. Jadi usahakan anjurkan anak untuk 2 gelas air saat berbuka, mungkin bisa anjurkan 1 gelas air terlebih dahulu, air putih, jangan air manis. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah maghrib, nanti setelah sholat maghrib 2 gelas lagi. Nah, seperti itu. Jadi bertahap per 1 atau 2 jam. Nah, nanti saat uh, apa namanya, saat tarawih tambah lagi 1 gelas, bawa air minum. Nah, seperti itu. Karena kan kita biasa aja anak untuk bertarawih. Nah, kemudian nanti menjelang tidur tambah lagi. Nah, seperti itu. Bangun tidur tambah lagi. Nah, minimal itu memang 8 gelas seperti yang biasa kita lakukan. Nah, tapi di bulan puasa jadinya gelas airnya akan lebih padat jadwalnya atau lebih dekat gitu ya, karena memang jadwal makan kita hanya sekitar 12 jam. Nah, jadi ini disiasati aja minimal dapat 8 gelas air dengan porsi 150 sampai 200 mili satu gelasnya. Nah, satu gelasnya. Jadi kira-kira aja gelas-gelas
kecil sebesar gelas air mineral gelas ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa kurma. Jadi kurma yang paling penting ketika anak mulai berlatih untuk berpuasa. Kenapa? Karena energi dari kurma ini lebih besar ketimbang dia makan nasi. Kalau kita makan nasi, biasanya kita cepat lapar. Tapi ketika kita makan, karena dia glukosanya kalau tidak salah saya itu lebih sederhana, jadi mudah diserap gitu. Sedangkan kurma itu dia lebih kompleks, jadi dia lebih lama tahan laparnya. Jadi anjurkan dia untuk makan 3 sampai 5. Dia sebenarnya nggak harus ganjil, tapi terserah kita mau makan apa. Tapi biasanya saya itu anjurkan 3 atau 5, sesanggupnya anak ya. Sesanggupnya anak. Kalau dia sanggupnya makan biasa anak-anak tuh suka yang manis-manis, jadi biasanya dia sanggup makan sampai 5 gitu. Kalau anak saya sanggup makan sampai 5. Kemudian anjurkan minum madu. Nah, seperti itu. Nah, karena memang kalau di sini saya sudah membuat ya, kalau kurma itu nutrisi vitamin C-nya tinggi, kemudiannya seratnya juga tinggi, jadi dia kemungkinan untuk sembelit itu jadi berkurang, karena kan saat puasa angka sembelit itu jadi meningkat karena kekurangan cairan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian uh, ini, nah ini masalah-masalah kesehatan ya. Masalah-masalah kesehatan yang biasa sering kita temui ketika anak mulai untuk berpuasa. Nah, biasanya masalah masalah dari pencernaannya itu akan muncul. Misalkan nanti ketika dia berpuasa dia jadi malah sembelit atau dia malah jadi diare. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah ketika kondisi-kondisi ini muncul, hmm, tunggu sebentar ya. Nah, ini ketika kondisi-kondisi ini muncul, nanti teman-teman bisa bisa lihat lagi pola dari makanan yang diberikan ketika berbuka puasa. Nah, karena sebenarnya ketika kita berpuasa seharusnya pencernaan kita itu lebih sehat. Tapi ketika pencernaan kita itu jadi terganggu, misalkan kita jadi anak jadi diare atau anak jadi sembelit, itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah, seperti itu. Berarti bukan puasa yang salah, tapi pola makan yang kita anjurkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika berpuasa, biasanya kulit akan lebih kering biasanya ya. Nah, berarti di sini problemnya biasanya kurang minum, jadi minumnya kurang. Kemudian jerawat. Pada anak-anak yang sudah balik, yang sudah puber, biasanya mulai muncul jerawat. Nah, ketika berpuasa, eh, seharusnya jerawatnya jadi menghilang, jadi sembuh, tapi dia makin berjerawat, berarti banyak makan manis-manis. Nah, seperti itu ya. Kerutan dini ini pada orang dewasa ya, kita nggak bahas ini. Kemudian untuk solusi nutrisi kulit seperti saya bilang tadi, kita lihat. Berarti kalau masalah masalah yang muncul kulitnya semakin kering, berarti dia bermasalah di hidrasinya. Berarti dia memang kurang minum. Nah, jadi dia harus fokuskan pada minumnya atau makan buah yang lebih banyak airnya seperti buah pir, buah semangka, timun. Nah, yang sifatnya itu memang mendinginkan. Nah, seperti itu ya, biasanya yang banyak-banyak air. Nah, kemudian ketika dia bermasalah dengan ususnya, berarti ada makanan-makanan yang mungkin membuat ususnya intoleran. Dia mungkin terlalu banyak minum susu, terlalu banyak makan keju, nah seperti itu ya. Atau dia makan makanan junk food, nah ketika berbuka, nah seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, terlalu banyak makan lemak. Biasanya pada kondisi orang yang baru berbuka puasa, lemak yang ini bukan lemak, kalau seperti alpukat itu kan lemak sederhana, dia mudah dia diserap. Nah, kalau lemaknya lemak yang berat, seperti mungkin santan yang dimasak ya, seperti rendang misalnya, itu biasanya lebih berat. Kenapa? Dia ada bumbu-bumbu seperti bawang. Nah, itu biasanya akan memicu diare. Nah, seperti itu akan mengganggu usus anak. Nah, seperti itu ya. Dia akan memperberat kerja usus dan kerja lambung ketika anak berpuasa. Jadi ketika berpuasa, jika anak berpuasa seharian penuh, itu artinya tubuhnya sedang diistirahatkan. Nah, ketika sedang diistirahatkan atau lambung dan usus sedang diistirahatkan, otomatis ketika dia berbuka, dia harus
makan sesuatu yang sederhana sehingga tidak kaget. Nah, itu yang kemudian tidak membuat ususnya itu merespon dengan sembelit atau merespon dengan diare. Nah, seperti itu. Jadi berikan kurma, utamanya kurma itu paling sederhana. Kemudian bisa berikan madu atau air putih kalau tidak ada madu. Nah, seperti itu ya. Kalau dari lemak bisa berikan minyak zaitun atau PCO karena itu memang itu kebutuhan karena kan kita butuhnya protein, glukosa, sama lemak. Kemudian telur rebus. Kalau goreng-gorengan boleh, tapi di saat berbuka puasa usahakan jangan dilahap terlebih dahulu karena itu berat. Nah, itu lemak yang berat ya, lemak yang berat. Jadi usahakan yang memang yang ringan dulu. Tuh anak-anak itu yang ringan dulu. Kenapa? Nanti supaya dia tidak mengantuk ketika sholat tarawihnya, kemudian tidak begah perutnya. Dan ini harus diawasi. Jadi latih dulu. Kalaupun dia tidak sanggup berpuasa sampai berbuka, ketika dia berbuka mungkin di jam 8 atau jam 9, maka ketika dia ikut berbuka dengan kita, jangan buat dia untuk makan makanan yang terlalu banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi dilatih dulu. Nah, seperti itu prinsipnya. Nah, ini beberapa dosis anjuran ya yang sudah tadi saya bahas. Habatus sauda bisa diminum. Saran saya minum yang minyak, jangan yang bubuk karena lebih ini kalau pemahaman saya mungkin nanti Ustadz bisa menambahkan bahwa habatus sauda itu lebih mudah diserap itu yang berbentuk minyak dibanding yang berbentuk bubuk karena yang berbentuk bubuk ini seringkali bermasalah di sebagian orang. Misalkan dia buat sakit pinggang, nah seperti itu ya. Jadi pada anak mungkin itu akan membebani karena dia juga untuk minumnya juga kadang-kadang kan masih sedikit. Nah, karena untuk mengkonsumsi habatus sauda ini kan dia harus banyak minum. Nah, seperti itu ya. Jadi konsumsi yang minyaknya saja dulu, yang minyaknya karena lebih mudah diserap dan meringankan efek-efek samping yang biasa dialami. Nah, seperti itu ya. Kemudian vitamin C. Vitamin C boleh dari buah, boleh juga diberikan vitamin C yang langsung suplemen. Nah, seperti itu ya. Kalau suplemen itu saran saya diminum memang setelah makan karena vitamin C bisa memicu asam lambung meningkat karena dia sifat asamnya. Tetapi tidak pada semua orang, hanya beberapa orang. Nah, seperti itu ya. Karena vitamin C ini seperti kita makan buah yang asam-asam. Jadi ada beberapa orang yang makan asam memicu asam lambung. Nah, seperti itu juga dengan vitamin C. Kemudian harus banyak minum karena vitamin C diolah di ginjal. Ya, seperti itu ya. Jadi ketika memberikan anak vitamin C, maka wajib pantau hidrasinya atau cairannya. Jadi memang kita yang harus lebih aware ke kesehatan anak ya. Jadi kita yang selalu menyuruh anak minum ketika berpuasa, buka puasa minum ini 1 gelas ini. Kita yang ini, jangan kita menunggu anak yang dia sadar sendiri enggak karena anak-anak itu enggak akan sadar. Kita yang memang kita ambilkan minumnya, kita taruh di depannya ini minum. Habiskan minum segini. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kita yang harus lebih aware. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang saya jelaskan tadi, mulai dengan makanan ringan, kemudian utamakan hidrasi air dan buah-buahan, kemudian makanan utama setelah maghrib. Ini seperti saya jelaskan tadi ya, dan hindari porsi berlebihan. Ini insya Allah udah paham semuanya pasti ya. Kemudian tidurnya juga harus di-manage karena memang pada anak tumbuh kembangnya sedang berkembang dengan pesat. Nah, seperti itu ya. Jadi pola tidur anak juga harus dijaga bahkan ketika berpuasa. Karena nanti ketika anak tidur lebih terlambat, maka dia tidak sanggup bangun sahur. Nah, seperti itu. Jadi sepulangnya dari tarawih diharapkan 30 menit setelah kepulangan langsung diajak tidur. Nah, seperti itu ya. Supaya dia sanggup bangun sahur, kemudian energinya lebih kuat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia ya dampak kurang tidur. Ini semuanya pasti udah tahu ya. Pasti imunitas melemah, udah sakit, kemudian nggak konsentrasi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya. Ini akhir penutupnya. Jadi sebenarnya nutrisi di Ramadan ini, kemudian pola kita dalam menjaga kesehatan anak ini sebenarnya investasi kesehatan dia jangka panjang. Ketika kita membiasakan anak berpuasa dengan pola nutrisi yang baik, dia akan terbiasa. Jadi ketika dari kecil kita memang
ajarkan dia untuk berbuka dulu dengan kurma, misal. Tidak boleh makan makanan berat. Itu memang pada anak usia 7 tahun kan harus disiplin ya, karena membentuk disiplin disiplin itu kan dari 7 sampai 12 tahun. Nah, 14 lah ya kalau nggak salah saya, 14 tahun, 7 sampai 14 tahun. Jadi di situ kita mulai. Makanya saya mengajarkan anak itu di usia 7 tahun pertama kali. Nah, yang benar-benar memang disiplin. Jadi 7 tahun kita memang arahkan dia untuk selalu berbuka dengan kurma. Tidak boleh kalau tidak boleh minum manis, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Memang banyak tidak bolehnya, tetapi disitulah kita mengajarkan disiplin dari usia 7 sampai 14 tahun. Nah, nanti di situ setelah 14 tahun dia akan terbentuk polanya sendiri. Jadi dia kalau berpuasa, berbuka, itu dia tidak akan makan makanan yang berat terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dari sejak kecil untuk berbuka dengan kurma, kemudian dengan madu. Nah, kemudian mulai mengkonsumsi suplemen-suplemen baik herbal maupun suplemen yang lainnya untuk meningkatkan kesehatan tubuh dia. Dia akan mulai, nah, apapun yang kita ajarkan ketika usia 7 sampai 14 tahun dan itu konsisten konsisten walaupun sulit, itu akan kita lihat hasilnya di 14 setelah 14 tahun. Mungkin saya belum melihat karena anak saya masih 7 tahun, tapi saya sudah melihat diri saya sendiri bahwa apa yang diajarkan orang tua saya itu membuat diri saya saat ini menjadi orang yang lebih memilih-milih apa yang akan saya makan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak semua hal saya masukkan ke dalam mulut, apa yang enak dimasukkan mulut enggak, tapi kita lebih aware gitu. Nah, jadi kita lebih bisa memilih. Nah, seperti itu. Jadi ini penutupnya ya, Ustadz. Mungkin sekian dari saya ya, Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Ya, seru sekali ya dok ya. Alhamdulillah. Luar biasa pemaparan materinya. Jadi saya Hmm. pribadi Ya, jujur banyak apa ya mind blowing ya. Oh ternyata ternyata seperti ini loh yang sering kali kita lakukan. Ternyata ada yang salah. Ternyata yang lebih bagus lagi dan itu ya terbukti juga ya di dari jurnal-jurnal ilmiah dan catatan-catatan ilmiah lainnya. Masya Allah luar biasa. Tapi dok, sebelum kita masuk ke diskusi, saya ingin mengajak ke Bapak Ibu semuanya yang hadir di agenda hari ini, apabila ada yang ingin bertanya ya terkait materi yang disampaikan atau ingin sedikit keluar dari materi yang disampaikan tapi masih berhubungan dengan anak, ya silakan bisa dikonsultasikan atau silakan bisa ditanyakan di via chat ya boleh atau langsung on mic ya bisa tapi dengan mengangkat tangan atau raise hand terlebih dahulu supaya kita bisa eh, tidak tabrakan ya, mengkondisikan. Jadi nggak amprokan nanti ada yang satu nanya, satu juga nanya nanti bentrok. Ya, jadi biar nggak bentrok, kalau mau on mic bisa raise hand terlebih dahulu, angkat tangan, atau bisa via chat, ya bisa via chat, ya. Baik, eh menarik nih dok ya. Eh kita menyimak materi yang tadi dokter sampaikan, masya Allah luar biasa, padat ya. Kalau saya lihat dan memang banyak sekali yang ternyata nggak sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, mengenai realita di lapangan nih dok ya. Jadi kalau kita lihat antara zaman sekarang dengan zaman dulu ini kan jelas banyak perbedaan dari sisi parenting, dari sisi gaya hidup, dari sisi prinsip juga, dari sisi kondisi juga, ya termasuk juga kondisi ekonomi, kondisi kondisi lingkungan dan kondisi habit juga ya. Nah, dok dari pengalaman praktik dokter nih, ya, eh, tantangan apa yang paling sering dialami oleh orang tua di zaman sekarang? Kira-kira terkait nutrisi anak selama Ramadan. Karena kalau dilihat banyak sekali ya perubahan atau pergeseran gaya hidup dari zaman kita kecil sampai zaman sekarang nih, Dok. Mungkin bisa disampaikan. Iya, baik Ustadz. Kalau ini berdasarkan dari pantauan saya, ya, ini hanya sedikit dari apa yang saya lihat dan saya alami. Jadi saat ini tuh tantangan terberat itu biasanya bukan dari keluarga kecil kita, tapi dari lingkungan. Nah, biasanya ada sebagian orang tidak tinggal di rumah sendiri, dia biasanya tinggal bersama mertua atau bersama orang tuanya, sehingga pola pola parenting yang dia pelajari tidak mampu dia terapkan di rumahnya. Atau bahkan dia sudah mempelajari
ini nutrisi yang baik, ini begini-begini, tapi dipatahkan oleh orang-orang orang-orang yang lebih dulu, mungkin lebih dulu punya anak, nah lebih dulu dan orang-orang terdahulu mereka memang sebagian ada yang sudah teredukasi dengan baik, mungkin banyak yang baca atau memang pola pola parentingnya sudah bagus. Nah, ada beberapa, tapi kebanyakan memang saya lihat eh, kebanyakan itu memang kendalanya di lingkungan. Jadi biasanya dan satu lagi partner. Nah, jadi biasanya ini yang paling banyak belajar itu biasanya ibu. Jadi ibu tuh paling banyak belajar. Nah, sehingga terkendalanya di mana? Di bapaknya. Kenapa? Karena visi misinya itu nggak ketemu. Nah, misalkan si bapak maunya yang lebih mudah, misalkan eh, ngapain sih anak dibeli-belikan kurma misalnya gitu. Udah makan apa yang ada aja, ada nasi makan nasi, ada kue makan kue. Ngapain sih dibeli-beli kurma? Nah, seperti itu. Ada sebagian orang tua yang memang visi misinya itu enggak sama. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum kita ini kalau dari saya sebelum kita ini sebenarnya sebelum kita menikah memang kita harus memilih partner yang sevisi misi. Tapi ketika kita sudah menikah, kemudian visi misinya memang berbeda, maka itu yang harus disatukan. Jadi satukan dulu visi misi dengan suami. Dengan suami, baik suami atau istri itu harus disamakan dulu. Jadi secara visi misi kalau udah sama, itu akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal ya, kemudian ketika kita tinggal bersama orang tua juga seperti itu, karena saya sendiri tinggal bersama orang tua, jadi saya nggak tinggal di rumah sendiri, saya tinggal bersama orang tua saya, dan saya menyamakan visi misi dengan orang tua saya, dan alhamdulillahnya orang tua saya termasuk orang yang mau gitu. Nah, jadi ini kan berbeda-beda, nah seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya memang disatukan dulu visi misinya. Jika memang tidak mampu, maka buat udur. Jadi oh ternyata memang sulit gitu, sulit karena memang ada orang tua, ada mertua, dan orang tua dan mertua tidak setuju. Maka ketika ada mertua dan orang tua ya udah nggak apa-apa, biarkan. Tapi ketika tidak ada orang tua dan mertua, kita jalankan lagi prinsip kita. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya Ustadz yang udah saya lihat dan alami dan juga beberapa yang curhat seperti itu ya. Masya Allah. Memang benar dok, benar dok. Kadang kita mendisiplinkan anak-anak ya, tapi ketika ketemu sama neneknya, sama mbahnya, dilonggarkan lagi tuh. Ini masalah kayaknya Iya. apa namanya terjadi dengan sebagian besar orang ya di zaman sekarang ya ibu-ibu ya. Setuju sekali, Masya Allah. Terkait kurma dok, ini kan tadi kan beberapa kali kita disinggung oleh kurma ya kan. Terus kemudian tadi ada Iya. eh, apa statement bahwa terlalu banyak manis bisa memicu timbulnya jerawat. Nah, mengenai kurma ini, Dok, apakah ada batasan maksimal kita dalam memakan kurma sehingga aman buat tubuh anak-anak dan tidak memicu jerawat gitu loh, Dok? Hmm, baik. Jadi seperti ini Ustadz. Jadi saya tuh pernah membaca bahwa kurma itu memang termasuk yang indeks glikemiknya lumayan tinggi ya. Jadi dia memang glukosa dalam ketika kita makan kurma, glukosa darah dalam darah kita itu jadi meningkat memang. Tapi saya juga pernah baca bahwa kurma itu lebih mudah dicerna. Jadi ketika lebih mudah dijadikan energi. Jadi kalau misalnya kita belajar biokimia, jadi ini mungkin bisa dibaca lagi. Ini saya masih agak ragu, tapi ini seingat saya bahwa ketika kita makan kurma, maka metabolisme dari kurma untuk menjadi energi dia lebih cepat. Nah, dia jadi eh, tidak seperti makanan manis lain. Kalau makanan manis lain itu eh, lebih lama, bahkan dia bisa disimpan menjadi lemak. Nah, seperti itu. Makanya pada akhirnya ada orang yang kenapa dia makan manis tapi dia jadi gemuk. Nah, sebenarnya saya juga bingung, apa sih korelasinya? Ternyata ketika saya baca, orang yang banyak makan gula, kemudian banyak makan manis, itu dia metabolisme dari gula itu sendiri itu lebih lamban karena dia kan gula sederhana ya. Jadi lebih lamban dia. Jadi untuk lebih lama dia disimpan di tubuh, lebih lama dia disimpan di darah, sehingga
dia tidak langsung dijadikan energi. Nah, seperti itu. Kecuali kita memang ada olahraga. Nah, berarti kalau ada olahraga, aktivitas kita memang berat, itu mungkin tidak masalah. Tapi ketika aktivitas kita ringan, hanya sapu-sapu, atau anak-anak dia biasanya pada anak-anak ya, pada anak-anak sebenarnya sama, pada anak-anak juga seperti itu. Apalagi di zaman sekarang anak lebih banyak di dalam rumah dibandingkan dia di luar rumah. Tidak sama seperti di era kita. Nah, kalau di Tadi. era kita main keluar. Jadi metabolisme gula itu lebih cepat. Jadi makanya anak-anak zaman dulu itu jarang yang obesitas walaupun ada, tapi jarang. Dan anak-anak zaman dulu itu jarang yang sakit walaupun ada, tapi jarang karena memang dia lebih banyak main di luar sehingga walaupun dia banyak konsumsi gula, banyak konsumsi ini, banyak konsumsi itu yang tidak baik, tapi apa diseimbangkan dengan aktivitasnya. Beda dengan anak sekarang. Nah, makanya kalau pada kurma dia lebih cepat di metabolisme. Nah, jadi dia tidak disimpan di dalam darah terlalu lama. Dia langsung dijadikan energi. Makanya ketika kita makan kurma kita lebih kuat, lebih cepat kuat. Jadi aktivitas kita pada anak pun pada orang dewasa itu sama. Jadi lebih apa tuh namanya? Terkonsentrasinya. Jadi berapa banyak kita boleh makan kurma itu sebenarnya tidak ada batasan. Semampu kita makan boleh, tapi juga tidak terlalu banyak. Jadi biasanya saya juga belum mendapatkan referensi pastinya, tapi biasanya saya dalam sehari itu hanya menganjurkan paling banyak itu 7, 8, nah seperti itu. Tidak terlalu banyak juga, karena mungkin nanti ketika terlalu terlalu banyak, eh, apa lonjakan, walaupun lonjakan gula dalam darah tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, tetapi ketika dia terlalu berlebihan mungkin makan setengah kilo, itu udah nggak boleh. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya maksimalnya lah 7 atau 8 lah. Nah, tapi saya belum mendapatkan referensi yang pasti nih Ustaz. Jadi mungkin belum bisa saya pastikan. Cuma sekarang saya hanya bisa memastikan sekitar 7 atau 8 lah, nggak apa-apa tuh satu hari. Itu ya Ustaz ya. Baik, Masya Allah. Jadi asal jangan setengah kilo ya dok ya berarti ya. Iya, asal jangan setengah kilo. Baik, baik. Masya Allah. Kita beralih dulu ke pertanyaan yang ada yang sudah masuk di kolom chat nih dok. Ada dari Bu Fitri. Fitri Ade ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kebiasaan para sahabat membujuk anak-anak dengan mainan untuk mengalihkan dari lapar? Diterapkan umur berapa dokter? Terima kasih. Monggo, silakan Ya, Bu dokter. Masya Allah. Ini sepertinya cocok nih pertanyaan ke Ustadz ya. Tapi saya akan jawab sesuai dengan bidang saya aja ya. Jadi kalau ini sebenarnya saya sendiri belum mendapatkan ilmunya. Jadi sebenarnya untuk menjawab hal ini saya agak kesulitan. Tapi saya akan menjawab sesuai dengan porsi saya ya Ustadz ya. Jadi Iya, silakan. sebenarnya boleh-boleh aja kalau kita mau mengalihkan. Tapi kalau disesuaikan usia berapa, saya ini sementara tidak tahu. Mungkin bisa ditambahkan nanti Ustadz. Bisa diterapkan di umur berapa. Karena kalau misalkan eh, untuk usia itu, kalau dari segi kesehatan kita harus lihat anaknya. Jadi ketika Gini nih dia anak 8 apaan itu? dengan usia masih 7 tahun, dia baru belajar dan itu baru pertama kali, saya rasa jangan dulu dialihkan. Kenapa? Karena dia baru pertama kali merasakan sensasi untuk berpuasa. Nah, seperti itu. Jadi terkesan untuk memaksa, tetapi ketika sudah masuk di hari ke-15 mungkin, ke-16 itu boleh. Itu mungkin udah mulai boleh. Nah, seperti itu. Nah, apalagi sudah masuk di tahun kedua dia berpuasa. Nah, itu mungkin tidak masalah. Tapi ketika masih awal-awal, itu kalau saran saya secara medis ya, chat polanya. Apakah anak memang mampu untuk berpuasa sampai seharian penuh atau memang ternyata dia tidak mampu. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak mampu, kita khawatirkan apa? Dia nutrisinya jadi berkurang. Nah, seperti itu ya. Ini dari segi kesehatan ya. Ini tidak tidak saya bahas dari segi yang Bu Fitri tanyakan, tapi nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz. Nah, jadi seperti itu. Jadi
dilihat dari kalau dia baru mulai berpuasa, saran saya tidak dialihkan, tapi dilihat respon anak. Nah, minimal 2 minggu. Dilihat setelah 2 minggu responnya bagus, dia tidak nutrisinya tidak kurang, bibir tidak kering, kulit tidak kering, kemudian dia tetap berenergi, tidak lesu, intinya tidak ada tanda-tanda dehidrasi setelah dia berpuasa. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah, dialihkan saja. Nah, jadi dilihat dari kondisi anaknya ya. Yang mungkin Ustadz bisa tambahkan, Ustadz? Iya, baik, Masya Allah ya. Iya, jadi kalau teknik pengalihan ini ya, kalau yang saya ketahui ya Bu Dokter ya, sebenarnya Ya. ada dibahas detail di hipnoterapi sebenarnya. Ini salah satu teknik hipnoterapi. Di teknik hipnoterapi itu akan Hmm. efektif di usia 5 tahun ke atas sebenarnya. Ya, karena ketika 5 tahun ke Hmm. atas itu sudah mulai bisa mengerti banyak kosakata dan juga mengerti banyak instruksi. Termasuk juga di dalamnya itu mengalihkan anak dengan mainan, berarti kan anak-anak kan harus paham itu mainan itu digunakan untuk apa. Gitu. Itu kalau Oh, iya sedikit, ya. iya sedikit dari saya Bu Dokter ya. Cuman insya Allah nanti untuk pembahasan lebih lanjutnya mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang lain. Baik, dilanjutkan, kita lanjutkan nih Bu Dokter. Ada lagi ya. Masya Allah, syukuran dokter. Terkadang kita sudah menyiapkan sedemikian rupa, tapi anak lebih suka buka di luar, di musola atau di masjid bersama teman-teman. Dan menu berbukanya itu, Masya Allah, keren banget gitu. Nah, terus kemudian ada lagi, masih dari Bu Feti, ya. Itu semua sifat kurma atau kurma tertentu, dok. Karena katanya saat ini juga banyak kurma yang sudah dicampur dengan gula. Silakan, Bu Dokter. Ya, Masya Allah ya Bu Feti. Ya benar, kadang-kadang kita udah menyiapkan, ternyata anak-anak malah suka berbuka di luar atau eh, di musola ya, di musola atau di masjid atau bahkan di rumah temannya, misalkan ada yang mengadakan buka puasa bareng. Nah, jadi untuk sifat kurma ya, apakah ada kurma tertentu? Sebenarnya tidak ada kurma tertentu ya, tapi memang kurma, kalau misalkan dilihat dari jenis kurmanya, biasanya kurma yang berpasir itu, yang berpasir atau kurma yang ketika kita sentuh ya, ini pengalaman saya, ketika kita sentuh itu memang agak berpasir, itu biasanya dia mengandung gula. Biasanya pun dijualnya dia tuh kiloan, nah seperti itu ya. Nah, kalau saya sendiri biasanya kurma yang saya konsumsi itu kurma sukari, kurma ajwa. Nah, sukari itu yang paling eh, low. Biasanya saya konsumsi sukari yang memang eh, eh, sudah terjamin bahwa ini benar-benar asli sukari. Nah, kemudian boleh juga kurma-kurma yang lain, kan banyak ya jenis kurma. Tapi yang jangan dibeli atau ketika ibu-ibu lihat ada kurma kiloan yang dimasukkan ke dalam apa tuh namanya ke dalam karung atau di dalam kotak seperti itu ya yang tidak ada labelnya itu biasanya sudah dicampur dengan gula. Tapi wallahu alam saya juga tidak terlalu paham karena memang saya tidak saya hampir tidak pernah membeli kurma yang seperti itu. Saya biasanya memang kurma sukari dan itu saya beli di memang orang sudah terpercaya. Jadi sebaiknya memang dibeli di orang-orang yang sudah kita kenal, nah, seperti itu. Atau kalau misalnya dapat di musola nih atau di masjid, boleh lihat kurmanya. Biasanya kurma yang sudah bercampur dengan gula itu dia agak lengket, kemudian sudah tidak ada apa tuh namanya lapisan. Ya biasanya kan ada kulitnya, lapisan keras. Biasanya kalau sudah dicampur dengan gula, lapisan keras itu sudah tidak ada, bisa sudah lengket-lengket. Nah, seperti itu. Itu yang pernah saya lihat. Tapi wallahualam juga mungkin ada ilmu tambahan dari Ustadz atau dari yang lain juga boleh kalau terkait hal ini ya. Baik, Bu Dokter, Masya Allah. Ya Ustadz? Kita lanjut. Iya, baik. Kita lanjutkan lagi nih, Bu Dokter nih. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, atau berkonsultasi atau ingin sharing, ya, terkait materi hari ini, atau mungkin ada sedikit di luar tapi masih menyangkut dengan anak-anak, silakan bisa disampaikan di kolom chat, atau juga bisa raise hand dulu. Ya, nanti saya bantu untuk meng-unmute ya, untuk bisa ditanyakan langsung atau konsultasi langsung dengan Bu Dr. Amna. Baik Bu, kita lanjutkan eh, ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Menarik ya pembahasannya di sini. Eh, Terkait miskonsepsi sebenarnya Bu Dokter. Jadi
banyak orang tua itu menganggap anak itu lemes atau rewel saat puasa itu wajar. Katanya ya wajar lah, nggak Hmm. ada makanan masuk, haus, nggak terhidrasi, wajar gitu kan. Nah terus eh, mengenai fenomena ini lemes, rewel saat puasa, sedangkan kalau kita lihat kan seharusnya anak-anak itu kan fitrahnya aktif ya. Nah dari sudut pandang medis Hmm. yang ibu dalami, sejauh mana kira-kira teori ini benar ataukah memang ada yang harus diluruskan, Dok? Nah, baik. Kalau dari yang saya pahami, ketika anak mulai rewel, ketika anak mulai rewel saat berpuasa itu yang perlu kita lihat terlebih dahulu adalah kondisi dari tubuhnya. Jadi salah satunya dilihat dari bibirnya. Ketika kita lihat bibir sel jam 1 siang atau jam 2 siang, dia rewel. Kemudian kita lihat bibirnya itu kering sekali. Oh, nah ini berarti tanda-tanda dia sebenarnya dehidrasi. Jadi karena dehidrasi itu biasanya menyebabkan oksigen itu juga berkurang di kepala. Jadi kepalanya itu agak sakit, nyeri gitu. Nah, ada sebagian anak dia tidak mampu tidak mampu merespon apa yang terjadi di tubuhnya. Ada sebagian anak yang dia mampu merespon. Jadi dia tahu bahwa kepalanya sakit. Nah, itu jadi dia menyampaikan ke orang tuanya. Tapi ada anak yang dia tidak mampu menyampaikan, jadi dia rewel, nangis. Nah, seperti itu. Tapi biasanya di usia 7 tahun, setahu saya sudah mampu. Jadi di usia 7 tahun, makanya kalau saya secara pribadi itu usia 7 tahun atau 6 tahun, 6 tahun atau 7 tahun itu eh, baru mulai diajarkan untuk berpuasa sehingga ketika terjadi sesuatu dengan tubuhnya, misalkan entah itu sakit kepala, kemudian nyeri perut, dia mampu menyampaikannya. Jadi dia tidak hanya menangis. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat lagi kondisinya. Apakah dia baru selesai melihat orang lain makan? Kadang kan ada sebagian yang mungkin ibu-ibu atau kakak-kakaknya atau apa yang tidak berpuasa. Kemudian tiba-tiba dia melihat orang tersebut makan, itu tidak sengaja. Nah, ketika dia melihat kondisi tersebut, dia jadi ingin makan, jadi terpicu gitu, bereaksi. Jadi dia ingin baru terasa lapar ketika dia melihat orang tersebut makan, nah, seperti itu. Nah, kalau hal yang seperti itu ya tidak masalah. Jadi kita lihat dulu kondisinya itu seperti apa. Jadi kalau secara medis yang pertama tadi. Nah, kalau yang kedua itu kondisional. Jadi kalau misalnya yang seperti itu berarti tidak masalah itu. Kita lanjutkan saja puasanya. Jadi kita eh, kita anjurkan untuk berbuka kecuali memang dia merasa bahwa kondisi kepalanya itu sakit, kemudian perutnya nyeri. Kalau perut nyeri artinya asam lambungnya itu meningkat sehingga ada sensasi-sensasi perih. Nah, seperti itu memang harus kita tanyakan. Nah, ketika dia rewel, kita tanyakan apakah ada hal yang tidak nyaman di tubuhnya. Nah, ketika dia mungkin tidak mampu menjawab atau sebenarnya tidak ada, dia hanya haus atau ya masalah itu silakan dilanjutkan puasanya. Tapi ketika dia katakan dia sakit kepala, tapi jangan kita tanyakan sakit kepala, nanti dia akan jawab sakit kayak gitu. Katanya kan, kenapa kamu menangis? Apa yang salah gitu? Ada sesuatu yang kamu rasakan kah gitu? Pakai bahasa sehari-harinya lah seperti apa. Tapi jangan langsung ditembak. Misalkan, apakah kamu lagi sakit kepala ya? Enggak, karena anak-anak itu biasanya kita tanya, lagi sakit kepala, dia akan jawab iya. Nah, seperti itu. Padahal tidak. Karena kenapa? Karena rasa ingin makan atau rasa haus. Jadi dia tidak mampu menahan rasa haus. Nah, seperti itu. Jadi, ketika dia merasakan kondisi tadi, sakit kepala, nyeri perut, kemudian kita lihat memang dari tanda-tandanya itu bibirnya jadi lebih kering, nah itu sebaiknya memang dianjurkan untuk berbuka. Jadi, itu sudah batas dari kesanggupan dia. Jadi, kalau dia rewel, lihat tanda-tanda itu saja. Nah, gitu ya, Ustadz. Mungkin ada Baik, tambahan dari Dok. Ustadz, boleh? Baik, Dok. Masya Allah. Nah, ini yang banyak terjadi, Dok. Jadi ketika anak rewel, ya ini parenting gaya now nih kalau saya bilang gaya now ya. Gaya gaya Hmm. zaman sekarang. Jadi kebanyakan para ibu atau para orang tua, para ayah juga termasuk di dalamnya. Dan ini masyhur terjadi. Anak rewel dikasih gadget, dikasih HP nih, main HP Hmm. lah dia, main YouTube apa nonton YouTube kah atau main game kah di situ. Nah, terkait Betul. apa namanya kebiasaan ini kan akan
mengakibatkan ya screening time dalam waktu yang lama. Oke, waktu terbuang sia-sia itu sudah jadi konsekuensi yang pasti terjadi ketika over screening time. Nah, pertanyaannya adalah, Iya. Dok, terkait screening time ini, apakah dia bisa mempengaruhi nutrisi anak, ataukah memang ada hal-hal yang memang ini terpisah gitu, nggak terpengaruh? Itu bagaimana, Dok? Oke, baik Ustadz. Jadi sebenarnya ada hubungannya. Jadi, tapi hubungannya secara tidak signifikan ya. Jadi nggak langsung gitu berhubungan ketika anak terlalu banyak main gadget, terus dia jadi seperti ini, jadi seperti ini, enggak. Ketika seorang anak itu sudah terbiasa dengan gadget, itu biasa selera makannya akan menurun. Jadi dia akan lebih sulit untuk makan. Nah, itu satu. Kemudian kenapa? Karena dia rangsangan rasa laparnya itu sudah tidak ada. Walaupun dia lapar, dia bisa menepisnya dengan sesuatu yang lebih enak, lebih nyaman dengan tontonannya. Nah, jadi ketika dia lapar, dia mengabaikan sinyal laparnya. Jadi dia biasanya nggak lapar lagi. Jadi kita kalau mengabaikan rasa lapar, itu biasanya sinyal laparnya itu akan menghilang dengan sendirinya. Karena kan ada yang namanya hormon lapar ya, hormon leptin dan grelin, yaitu hormon yang merangsang rasa lapar dan rasa kenyang. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi hormon rasa laparnya itu biasanya terabaikan sehingga anak-anak tidak selera makan lagi. Jadi ketika kita ajak makan, dia bilang nggak lapar. Nah, seperti itu. Padahal dia tidak punya, sudah diabaikannya rasa laparnya. Nah, kemudian yang kedua, ada anak yang diberi makan ketika nonton atau ini. Nah, itu dia biasanya akan mengabaikan rasa kenyang, jadi mengalihkan. Jadi seharusnya hormon kenyang itu bekerja ketika rasa kenyang ada, tetapi karena otaknya fokus ke layar gadget, itu biasanya hormon itu diabaikan. Jadi sinyal dari hormonnya diabaikan. Jadi ketika anak, ini bukan saat berpuasa ya, ketika makan, maka hormon kenyangnya itu terabaikan. Jadi anak itu tidak akan kenyang sama sekali. Jadi dia akan makan, makan, makan. Nah, itu dua hal. Itu yang berhubungan dengan pola makan ya, pola makan. Makanya pada kondisi-kondisi tertentu anak tidak dianjurkan untuk diberi gadget ketika makan. Nah, kemudian tidak dianjurkan dialihkan ketika makan diberi gadget. Kemudian tidak dianjurkan juga ketika anak mungkin saat berpuasa diberikan gadget. Mungkin bisa mengalihkan rasa lapar, tapi jadinya dia jadi kurang bisa peka dengan rasa lapar. Nah, seperti itu. Jadi, sedangkan kita, salah satu tujuan kita untuk mengajarkan anak berpuasa, bahkan kita sendiri berpuasa adalah untuk merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang mungkin nggak mendapatkan makan. Itu salah satunya ya, Ustaz ya, betul ya? Itu Betul, yang betul. iya ya, jadi ketika kita mengalihkan rasa lapar tersebut dengan gadget, saya rasa tujuan itu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena memang bisa teralihkan. Jika itu terjadi setiap hari, jadi tujuannya itu tidak tercapai. Jadi tujuan kita untuk mengajarkan si anak untuk bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan orang-orang yang di bawah dia mungkin yang tidak mendapatkan makanan itu nggak tercapai. Nah, itu salah satunya Ustaz ya. Mungkin Ustaz bisa menambahkan. Itu kalau dari segi saya. Baik, baik. Nah, terkait ini Bu Dokter ya, terkait merasakan rasa lapar. Yang namanya anak-anak itu kan fitrahnya nggak bisa menahan dari makanan, ya kan? Nah, tidak bisa Iya, menahan dari makanan. Nah, ini saya pandangan saya sebagai saya dulu pernah jadi anak-anak, ya kan? Saya dulu juga pernah jadi anak-anak. Jadi ketika eh, pikirannya nih, ketika puasa, kita anak-anak itu pikirannya, "Oh, saya buka, ini nanti pakai apa, sudah di list tuh Bu, sudah di list. Saya mau pakai es iya, susu, pakai apa, es buah segala macam gitu. Nah, akhirnya tibalah buka puasa, list tadi keluar tuh, dia sudah kumpulkan dan akhirnya jadi ajang balas dendam, ya kan, jadi over di situ kan. Nah, terkait fenomena balas dendam pada saat buka puasa, makannya di rapel ibaratnya kalau yang orang bilang ya. Nah, itu gimana Bu, iya. apakah bagus buat nutrisi kesehatan apa tidak itu Bu Dokter? Oh, baik Ustadz. Saya akan menanggapi untuk balas dendam ya. Itu juga biasa ya kita lakukan ketika kita masih kecil. Dan itu kita udah tahu sendiri ya rasanya bahwa ketika kita buka puasa dalam porsi yang lebih besar, itu perut kita akan lebih begah. Nah,
Itu kita rasakan sendiri dan saya juga merasakan kadang-kadang memang rasa ingin untuk makan lebih banyak itu ada karena rasa lapar tadi. Jadi karena kita sudah menahan lapar, kita merasa bahwa tubuh kita itu butuh lebih banyak. Nah, kalau istilah orang itu lapar mata. Jadi ketika kita melihat ini mau, itu mau, ini mau. Dan padahal dalam konsepnya, kalau dalam secara ilmu pencernaannya, itu ketika kita sudah menahan lapar lebih dari 12 jam, biasa porsi apa ya istilahnya porsi kebutuhan dari lambung kita itu lebih kecil. Jadi biasanya kita makan makan sedikit itu sudah kenyang. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang harus diterapkan ke anak. Jadi dan harus diajarkan dan harus diberitahukan. Jadi tidak semua apa yang mereka list itu harus kita beli. Jadi ketika mereka list hari ini mungkin ada 3 atau 4 makanan, kita hanya boleh memberikan satu. Nah, jadi untuk selanjutnya kita kasih reward di buka puasa selanjutnya. Nah, otomatis dia akan lebih merasa mengantuk karena rasa kenyang yang tadi. Nah, jadi sekarang untuk 7 tahun ke atas, mereka pemahamannya udah lebih banyak ya dan udah lebih mudah paham ketika kita jelaskan bahwa ketika kita banyak makan, kalau terlalu banyak makan, maka kamu akan sulit untuk sholat nanti. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita beli yang A saja ya, yang A saja. Besok kita beli lagi yang B. Mungkin dia akan ngambek atau merajuk, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu dibiasakan saja. Jadi tidak diberikan secara langsung karena memang kebutuhan perutnya itu kebutuhannya sangat kecil. Kalau dari saya memang disesuaikan dengan porsi anaknya. Karena biasanya pun anaknya pasti walaupun dia banyak makan, ketika eh, sekali makan itu nggak akan banyak dia makan. Biasanya anak sedikit-sedikit tapi sering. Kalau yang saya lihat bukan sekali duduk banyak karena memang kapasitas dari lambungnya itu lebih kecil. Beda sama orang dewasa yang mungkin karena kan lambung itu kan otot. Kemudian usus itu juga otot. Lambung itu otot. Ketika kita memasukkan makanan yang terlalu banyak lebih sering, maka otot kita akan lebih melebar otot lambungnya. Makanya ada orang yang bisa makan banyak, ada orang yang bisa makan sedikit. Nah, kenapa? Karena latihan dari ototnya. Semakin dia sering banyak makan, maka lambungnya akan membesar. Jadi dia nggak akan mudah kenyang. Itu saat ketika seseorang berat badannya sudah berlebih, biasa pada anak, seperti itu ya, pada anak itu kebutuhan dari makanannya itu akan juga lebih besar. Jadi dia kan ada sel adiposa namanya sel lemak. Jadi sel lemak itu dia akan terus meminta makan. Jadi semakin dia bertambah gemuk, itu dia akan semakin sering lapar. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia berpuasa, dia akan merasa sangat kelaparan sehingga ketika dia berbuka puasa, dia akan membeli segala sesuatu yang dia inginkan karena dia merasa bahwa tubuhnya itu butuh. Kenapa? Karena terbiasa untuk makan banyak. Nah, sebenarnya itu latihan juga latihan ketika pada orang yang mungkin anaknya terlalu gemuk yang sudah obesitas itu sebenarnya latihan untuk memperkecil kapasitas otot lambungnya. Jadi latihan untuk tidak makan terlalu banyak. Jadi makan sedikit saja sehingga nanti otot perutnya jadi mengecil dan dia tidak makan terlalu banyak lagi. Nah, ini juga makanya itu bisa menjadi diet ya Ustaz ya. Ya itu aja sih Betul, Ustaz betul. dari saya. Baik, baik, Bu Dokter. Baik, Bapak Ibu semuanya yang masih bergabung di Zoom, kita buka satu atau dua pertanyaan terakhir ya. Mungkin dari Bapak Ibu, silakan apabila ada yang ingin tanyakan bisa ditanyakan via kolom chat atau bisa raise hand untuk on mic ya, ditanyakan langsung oleh Bu Dokter. Pertanyaan terakhir Bu Dokter, dari saya. Nah, sebelum kita tutup untuk agenda hari ini, terkait sahur tadi ya, berarti kan memang kan harus ada menu-menu atau asupan-asupan yang memang dipenuhi supaya nutrisinya tetap terjaga pada saat anak-anak puasa. Nah, namun Bu Dokter, kadang-kadang kalau Iya, kita lihat ya, di zaman sekarang itu fenomenanya adalah orang tua pengennya praktis, Bu. Pengennya praktis sehingga yang dilirik apa? Sosis, nugget, dan semacamnya yang tinggal goreng, yang frozen food, kemudian diberikan itu pada saat sahur. Apalagi zaman sekarang nggak seperti orang tua kita zaman dulu nih. Jam 3 bangun, masak, sudah siap.
Nanti tinggal bangunin anak-anaknya jam setengah 4 atau jam 4 dalam keadaan makanan sudah lengkap di meja makan atau misalkan di tempat makan di tudung saji gitu. Mm. Nah zaman sekarang mepet ya, nggak orang tuanya nggak anaknya bangunnya mepet menjelang subuh, akhirnya kesiangan, nggak bisa nyiapkan asupan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan, diliriklah itu frozen food seperti nugget atau sosis. Nah, barangkali Bu Dokter punya trik, tips atau siasat gitu bagaimana caranya supaya kebutuhan anak tetap terpenuhi nutrisinya, tapi juga praktis, jadi sehingga bisa mengalihkan dari nugget, sosis atau semacamnya. Silakan Bu. Baik Ustadz. Ya. Eh, ini kalau saya pribadi ya, benar sih kata Ustadz kalau misalkan untuk generasi ibu-ibu dan bapak-bapak generasi sekarang cenderungnya bangun di waktu-waktu mepet. Nah, itu kalau saya secara pribadi biasanya kami menyediakan sayuran, itu seperti sayuran bayam, kelor, sayuran rebus lah ya, yang bisa direbus-rebus tapi sudah dipotong-potong. Jadi sudah kayak bayam itu sudah siap sedia, tapi saya sediakannya biasanya kalau bukan sore, saya sediakan malam untuk dimasak ketika sahur. Dan itu enggak potong, jadi tinggal saya rebus air, saya cemplung. Nah, itu yang pertama. Itu untuk sayurnya, kebutuhan sayur biasanya saya. Kemudian untuk kebutuhan jadi pasti akan ada yang nanya, jadi setiap hari sayur rebus? Iya benar, setiap pagi itu sayur rebus. Kenapa? Karena kalau pagi itu biasanya pencernaan kita udah istirahat tuh pagi semalaman. Jadi ketika kita memberikan makanan yang berat-berat itu lebih lebih berat, jadi lebih banyak ke situ sehingga nanti sirkulasi darah ke otak akan berkurang. Makanya saya biasanya tidak menyediakan makanan-makanan berat di waktu sahur. Jadi hanya sayur rebus, nah seperti itu ya. Kemudian eh, untuk lauknya biasa telur ceplok ya. Itu yang yang umumnya telur ceplok. Saya nggak pernah yang berat-berat dan juga yang nggak yang sulit-sulit. Nah, itu tips dari saya. Telur ceplok atau telur rebus, intinya yang mudah. Nah, saya jarang frozen food kecuali memang benar-benar urgent. Nah, contohnya misalkan anak saya suka makan dimsum. Nah, saya buatkan dimsum dalam porsi banyak, kemudian saya simpan. Nah, seperti itu. Itu saya akui kalau itu saya masih karena memang saya nggak sanggup buat dimsum setiap hari. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika saya buat banyak, kemudian saya simpan. Tapi kalau untuk sahur, saya biasanya jarang makan makanan yang berat. Jadi kalau untuk tips dari saya seperti itu. Atau eh, biasanya kami buat ikan masak dari yang sore, masak untuk berbuka, itu yang bisa dimakan nanti untuk sahur biasanya. Nah, seperti itu. Seperti itu, Ustaz. Itu kalau kami. Jadi kalau misalkan untuk keluarga yang lain mungkin bisa disiasati sedemikian rupa yang membuat dia nggak terlalu ribet. Tapi kalau untuk frozen food, tahu saya juga sama ya, karena kan ketika kita makan makanan yang dari kulkas, itu kan harus kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu, kita diamkan dulu, dan menurut saya itu lebih lama. Keluarkan dulu, kita samakan dulu suhunya dengan suhu ruang. Itu kalau yang benarnya ya, yang secara benarnya, mungkin orang nggak akan melakukan secara yang benarnya kalau pepet, tapi yang secara benarnya kita harus samakan dulu dengan suhu ruang, baru kemudian bisa kita panaskan. Karena kalau misalnya kita panaskan, otomatis kandungan yang tadinya bergizi bisa rusak karena perubahan suhu yang drastis. Itu yang saya tahu sih Ustadz. Nah, seperti itu. Baik Bu. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik, kalau kita lihat di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan lagi dan di partisipan juga tidak ada yang raise hand. Alhamdulillah, berarti untuk materi di agenda kali ini, Alhamdulillah kita sudah sampaikan semuanya, kita sudah bahas ya, Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Anna, Jazakillah khairan, semoga Allah berikan keberkahan bagi ilmunya, bagi keluarganya, dan juga
Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi setiap urusannya. Terima kasih sudah berbagi, sudah sharing ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Dan bagi para partisipan, saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaannya untuk hadir di pagi hari ini. Insya Allah nanti di malam hari kita akan ada sesi kedua ya, eh, yang membahas tentang terapi puasa, terapi yang baik untuk jiwa dan raga. Jadi kita akan kulik keajaiban puasa, khususnya dari sisi persarafan. Kenapa dari sisi saraf? Karena itu yang paling terdampak, yang paling benar-benar disoroti pada saat berpuasa. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas semuanya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian dan penyelenggaraan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Bu Dokter. Mas. Iya, Terima terima kasih kasih. Bu Dokter. Terima kasih Mas Opik. Bu Dokter Hamdan, terima kasih Bu ya kesediaannya. Assalamualaikum. Izin titip, izin tutup semuanya ya.